Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di webinar siang ini. Tolong dibalas ya di chat apakah suara saya sudah kedengaran atau belum. Kalau belum kedengaran jelas, nanti saya setting lagi. Oke. Oke, kita langsung saja mulai webinar ya. Materinya switching. Kalau saya lihat dari peminat kebanyakan ikutnya yang webinar fundamental sama routing. Kalau switching nggak terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita belajar CCNA, tadi malam sudah dijelaskan sama Mas Ardes, itu salah satu yang sekarang lagi banyak dicari, yaitu CCNA RS, Routing and Switching. Ya, jadi kita harus belajar switching juga, harus belajar routing. Kalau belajar switching berarti di layer 2, kalau belajar routing di layer 3. Nah, biar teman-teman paham apa itu switching dan device-device-nya, perangkat-perangkatnya, siang ini saya coba sharing ya, konsep materi apa saja sih yang akan dipelajari ketika kita masuk di teknologi switching. Oke, sebelumnya sudah kenal saya atau belum ya? Belum. Wah, sayang sekali. Nah, ini bagi yang belum, bisa add Facebook saya ya, di sini. Nama saya Agustiawan. Ya, silakan di-search. Nah, saya aktif di Nixtrain. Ya, jadi kalau teman-teman di Google, misalnya nyari training CCNA Bandung. Nah, itu nanti akan diarahkan, salah satunya adalah di Nixtrain. Nah, kita kantornya di Bandung Teknopark. Oke, di materi basic ini sebenarnya inline dengan materi CCNA fundamental. Jadi kalau kita lihat di silabusnya, ini belajar tentang ada namanya switching, ada routing. Nah, di sini. Ya, jadi masih basic. Sebenarnya kalau kita belajar basic network itu, kalau di Cisco Networking Academy itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Ya, jadi di Cisco Networking Academy 1 minggu full day, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Nah, materinya itu fundamental semua. Nah, cuman ada materi yang menurut saya kadang-kadang orang-orang tuh nggak suka ya belajar materi yang basic banget itu nggak suka. Jadi materinya karena teoritis konsep. Jadi pengalaman saya ngajar dari 2010 itu kebanyakan materi di network fundamental itu bisa dibilang membosankan ya. Makanya nanti sebenarnya tergantung dari niat teman-teman ketika mau belajar network fundamental, mau nggak mau harus belajar yang materi-materi dasar ya, konsep teoritis. Nah, paling enak itu materi kalau sudah masuk ke fitur atau teknologi dari Cisco sendiri. Nah, contohnya apa sih materi basic? Nah, kita akan lihat mulai dari pengenalan switching ya. Di sini switch ada banyak versinya. Ada serinya 2950, 2960, 3560. Jadi banyak, ada 6500. Nah, bedanya di mana antar switch ini? Sebenarnya nanti bedanya di ada yang namanya speed, ya kecepatan. Kemudian ada juga protokol, ya protokol apa yang disupport, apa yang enggak. Kemudian ada dari multi layer. Jadi ada switch yang hanya berjalan di layer 2, tapi ada juga switch yang berjalan di layer 3. Jadi ada switch
fungsinya itu sudah bisa switching dan bisa routing. Kemudian jumlah port, ya. Jadi jumlah portnya itu juga mempengaruhi dari seri switch-nya. Terus ada juga bus speed, ya, kecepatan di sisi interface-nya. Nah, kalau dari sisi modul, ya, switch dibagi ada dua, modular sama fix. Kalau modular, itu kita bisa copot, kita bisa pasang, ya. Jadi contohnya yang di sini. Ini modular switch, ya. Ini juga modular switch. Jadi kita mau bikin switch yang portnya misalnya 200 port. Nah, kita bisa tambahkan modul di sini. Kita ambil, ya, nanti pasang. Jadi kalau misalnya kita mau nambah lagi, ya bisa ditambahin port lagi. Ini salah satu contoh yang modular. Kemudian ada juga yang fix. Nah, kalau yang fix di sini ini seperti ini. Jadi seri 2950, 2960. Nah, itu salah satu yang fix. Ada 3560 ya. Jadi fix di sini artinya kita nggak bisa nambah-nambahin. Jadi di sini kita langsung pakai saja. Ya. Kemudian kalau modular ini kalau kita lihat memang terdiri dari banyak, ya, banyak port, banyak switch ini. Nah, ini nanti cara kerjanya bisa jadi satu, ya, jadi satu command line interface. Jadi walaupun di situ terdiri dari banyak modul, nah tapi manage-nya itu tetap satu, ya, satu command line. Ya, jadi bedanya apa modular dan fix? Kalau modular itu kita bisa tambahkan modul-modulnya. Kita bisa tambah, ya, kalau misalnya kurang portnya, kalau misalnya rusak modulnya kita bisa ganti. Jadi lebih fleksibel di sini. Nah, untuk topologi enterprise yang networknya gede, ya biasanya kalau di data center juga ada, ya, switch seperti ini untuk menghubungkan server, menghubungkan router, ya. Jadi topologinya kalau di desain kampus, ya, kampus desain namanya. Nah, itu biasanya ada di sisi core. Ya, jadi ada topologi core, kemudian ada distribution sama akses. Ya, jadi kalau core itu, jadi kalau di topologi switching, kalau saya gambarkan seperti ini, nah ini misalnya desain kampus. Nah, ini ada yang standar. Jadi yang kotak-kotak ini misalnya switch. Nah, kalau kita lihat topologinya ada pembagian seperti ini. Ada core, distribution, sama akses. Jadi kalau core nanti dia tempat buat ketemu semua traffic, ya, dari distribusi. Kemudian kalau akses nanti yang langsung terhubung ke user. Jadi di level akses ini nanti user ketemu di sini. Ya, nah biasanya core dan distribusi itu digabungkan untuk menghemat penggunaan switch. Jadi core ya langsung distribusi, ya. Jadi perangkatnya satu, kemudian nanti langsung ditarik kabel ke switch akses. Nah, kalau yang tipe yang gede-gede kayak gini, biasanya itu di core. Ya, ditaruh di core atau di distribusi. Nah, kalau yang tipenya yang 2950, yang kecil-kecil, itu ditaruhnya di akses. Jadi yang langsung ke klien atau ke users. Oke, apa saja sih yang dilakukan oleh switch di dalam network? Jadi fungsi switch sendiri, yang pertama, dia akan melakukan yang namanya learning atau belajar. Ya, jadi belajar maksudnya bagaimana? Nah, ini saya simulasikan di paket tracer. Jadi biar teman-teman paham apa yang dimaksud learning di switch.
Oke, kalau misalnya kita punya switch seperti ini. Ya, jadi ada switch S1, saya kasih nama S1, kemudian ada laptop, saya koneksikan di sini. Nah, switch bekerja di layer 2 dan dikatakan bahwa switch itu lebih cerdas daripada hub. Nah, kenapa? Karena salah satu fitur dari switch adalah mampu mengenali MAC address tabel. Ya, jadi show MAC address tabel, switch punya daftarnya. Ya, jadi isinya adalah host ya yang terhubung ke switch. Nah, di sini masih kosong. Kenapa? Ya karena di laptop 0 maupun laptop 1 belum diberikan IP address. Nah, kita bisa berikan IP address seperti ini. Jadi karena kita bahasnya masih di switch, jadi default gateway ya ini dikosongkan nggak apa-apa. Tapi kalau IP dan subnet mask ini wajib di config. Ya, jadi IP dan subnet mask ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Nah, ini kalau kelas full, otomatis oleh paket tracer akan diberikan subnet mask kelas full. Ya, jadi ini IP kelas C, dan subnet masknya juga kelas C. Jadi kita nggak perlu config. Begitu di tab, nanti langsung otomatis muncul subnet masknya. Nah, beda kalau misalnya kita kelas B, ya, misalnya seperti ini. Nah, contoh kalau kelas B, 721611. Nah, itu akan ditampilkan MAC address-nya sesuai dengan kelas B-nya. Nah, bagaimana kalau kelas A? Nah, ini contoh kalau kelas A. Ya, misalnya IP-nya 10.10.10.1. Nah, subnet mask-nya akan muncul otomatis sesuai dengan kelasnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai kelas A, kelas B, subnet mask-nya pakai kelas C, nah otomatis kita harus mengkonfig manual. Ya, jadi kita nggak bisa pakai yang otomatis dari paket tracer. Oke, kita masukin 192, 168, 12. Nah, ini udah otomatis ya. Oke, berikutnya kita lihat apakah MAC address tabelnya sudah ada atau belum. Nah, ternyata di switch baru tampil satu. Ya, jadi artinya di port FA02 ya ada MAC address 0001 yang dipelajari secara dinamis. Ya, jadi kita bisa cek ya FA02, fase Ethernet 02, MAC address-nya 0001 C712 AE C2. Nah, kita bisa cek di sini apakah MAC address-nya sama. Nah, ini kalau kita lihat sama ya, 0001 AEC2. Nah, di sini juga sama. 0001 C712 AEC2. Nah, berarti sudah benar tampilan MAC address tabelnya. Oke, di sini masih satu. Nah, bagaimana caranya agar MAC address tabelnya ini ke-update? Nah, ini kita bisa trigger dengan proses ngeping. Jadi dari laptop 1 ke laptop 0. Nah, di sini statusnya sukses. Ya, nah kita bisa verifikasi lagi, tampilin MAC address tabelnya. Nah, di sini sudah terdaftar semua host yang connect ke switch. Jadi di FA01 ada host dengan MAC address 000164347138. Nah, kita bisa cek. Nah, 001643471138. Sama outputnya dengan yang ada di MAC address tabel. Nah, fungsi learning yaitu switch melakukan pembelajaran ya terhadap host yang connect ke switch.
Jadi nanti paketnya menggunakan yang namanya ARP, Address Resolution Protocol. Ya, jadi si switch misalnya, ya misalnya MAC address tabelnya ini masih kosong, ya. Kemudian laptop 0 ngirim paket data ke laptop 1. Nah, laptop 0 nyampein paket atau kalau di layer 2 namanya frame ke switch. Nah, switch akan melihat paket datanya ya. Jadi frame-nya nanti akan dienkapsulasi, dilihat MAC address tujuan. Nah, karena switch MAC address tabelnya masih kosong, maka switch akan melakukan yang namanya broadcast. Ya, jadi pertama kali switch itu broadcast. Broadcast kemana? Ke semua port yang aktif, ya, kecuali port datangnya paket, ya, kecuali port datangnya frame. Jadi sebenarnya kalau saya bilang paket atau frame, konteksnya adalah nanti kalau di switch adalah artinya frame. Ya, di beberapa referensi biasanya disebutnya paket data. Sebenarnya maksudnya sama, ya, maksudnya sama. Yang penting kita paham. Jadi kita nggak harus istilahnya sesuai dengan konteks kalau kita ngomongin protokol data unit di masing-masing layer OSI memiliki nama beda-beda. Nah, di sini nggak masalah ketika kita switch berarti frame. Nah, untuk lebih mudahnya ya teman-teman nanti bisa belajar OSI layer. Jadi nanti paham apa itu paket, apa itu frame. Tapi kalau konteks di sini ketika saya menjelaskan switching dan saya nyebut paket itu maksudnya adalah frame. Nah, jadi pertama ketika switch menerima paket dari laptop 0 untuk laptop 1, ya, kemudian switch MAC address tabelnya masih kosong, maka switch akan melakukan yang namanya broadcast ke semua port yang aktif, ya, kecuali datanya port, yaitu di FA01 tidak dapat broadcast dari switch. Nah, tujuannya broadcast untuk apa? Ya sebenarnya untuk mengetahui siapa saja yang terhubung di switch. Jadi nanti tujuannya adalah mencari MAC address laptop 1 itu sebenarnya ada di mana. Ya, jadi ada yang namanya ARP. Nah, ini masih kosong. Nah, kemudian kalau di PC kita bisa lihat ARP. Nah, jadi di sini sudah terdaftar. Jadi laptop 0 ngirim ke laptop 1. IP-nya laptop 0 192.168.1.1, IP-nya laptop 1 192.168.1.2. Nah, si laptop 0 sudah tahu informasinya bahwa IP 192.168.1.2 MAC address-nya sekian. Ya, jadi begitu ngirim paket, laptop 0 sudah tahu MAC address-nya. Tapi begitu paketnya nyampe ke switch, begitu dibuka, ya, di dekapsulasi, dicek layer 2-nya, MAC address tabelnya ternyata switch belum tahu si laptop 1 itu berada di port mana. Nah, akhirnya broadcast. Nah, setelah broadcast nanti akan terbangun yang namanya MAC address tabel. Nah, dari MAC address tabel, berarti switch sekarang sudah tahu bahwa destination MAC address-nya laptop 1 adalah belakangnya AEC2. Nah, AEC2 itu ada di mana? AEC2 itu ada di FA02. Jadi sebenarnya setelah mengetahui, nah switch berikutnya akan melakukan yang namanya proses unicast untuk pengiriman paket berikutnya dari laptop 0 ke laptop 1. Setelah terbentuk MAC address tabel ini, switch melakukan yang namanya pengiriman secara unicast. Ya, unicast itu ngirim satu ke satu. Nah, kalau broadcast ngirim satu ke semuanya. Ya, jadi sebenarnya lebih cepat. Sekarang laptop 0 mau ngirim laptop 1, berarti paket masuk ke fase Ethernet 01, dikeluarkan di fase Ethernet 02. Kenapa lebih cepat? Ya karena switch sudah punya tabel MAC address. Jadi begitu laptop 0 ngirim paket di switch, switch melakukan dekapsulasi, dicek MAC address tujuannya adalah AEC2, AEC2 di MAC address tabelnya switch terdapat di FA02. Maka paketnya akan dikeluarkan ke laptop 1 melalui interface fase Ethernet 02 di switch. Nah, itu yang dinamakan dengan switching.
Jadi switching itu sebenarnya paket masuk di FA01, dikeluarkan di FA02. Nah, switch melakukan forward, ya forwarding, atau meneruskan frame, meneruskan paket datanya, itu berdasarkan informasi MAC address tabel. Nah, ini salah satu ciri dari kenapa sih switch itu dinamakan lebih cerdas daripada hub. Nah, kalau hub, dia always broadcast, jadi selalu broadcast. Nah, kalau switch enggak. Jadi ada yang namanya proses unicast. Nah, ini lebih cepat ya. Jadi pengirimannya lebih cepat. Nah, karena switch itu kan untuk menghubungkan jaringan yang sama. Jadi kalau kita lihat 192.168.1.1 dengan 192.168.1.2 itu memiliki network address yang sama, yaitu 192.168.1.0. Nah, jadi fungsinya switch adalah menghubungkan jaringan di dalam network yang sama. Sehingga oleh switch itu hanya dilihat sampai layer 2-nya. Ya, jadi sesuai dengan kinerja switch, yaitu bekerja di layer 2. Atau di layer namanya data link kalau di OSI layer. Ya, ini yang dinamakan proses learning, setelah itu forwarding ya atau filtering. Nah, filtering ini kita bisa kontrol siapa saja yang boleh menggunakan fase ethernet 01. Nah, itu ada di materi namanya port security. Jadi kita mengontrol, jadi yang connect FA01 itu hanya laptop 0. Kalau misalnya ada laptop lain, ya itu tidak boleh. Atau misalnya ada MAC address yang lain, nggak boleh. Nah, itu namanya filtering. Jadi paket yang masuk ke switch itu akan difilter. Kemudian ada yang namanya loop, ya loop ini looping. Nah, ini looping avoidance artinya mencegah loop. Jadi kalau looping di layer 2 itu nggak ada TTL-nya, nggak ada time to live-nya. Ya, jadi nggak berhenti. Beda looping dengan di router atau di layer 3. Nah, kalau di layer 3 itu ada TTL-nya. Ya, di TTL time to live-nya artinya paket data kalau saya analogikan ya, TTL ini seperti nyawa ya. Jadi nyawanya misalnya ada 255. Jadi sebuah paket data ketika masuk ke dalam network dia dikasih nyawanya 255. Kalau misalnya dia nyari tujuan nggak ketemu, dia akan nyari terus ya sampai 255-nya habis. Nah, setiap melewati router ya angka TTL-nya tuh turun 1. Nah, sayangnya looping di network switching ini nggak ada. Ya, jadi dia looping terus. Nah, ini sering terjadi ya. Problem-problem seperti ini sering terjadi di perusahaan ya, terutama kalau misalnya kita salah desain network switch-nya. Atau misalnya ada pegawai baru nyolokin switch ya. Nggak tahu di dalamnya ada STP, ada RSTP ya. Jadi harus hati-hati. Nah, bisa jadi karena layer 2 looping tidak ada TTL-nya sehingga paketnya itu akan dikirim terus, dikirim berulang, bisa menyebabkan bandwidth interface-nya habis. Jadi di switch-nya bisa nyala terus ya, warna orange, sampai nggak bisa dipakai. Ya, switch-nya untuk ngirim paket data nggak bisa. Ya, karena sudah terlalu banyak paket data yang looping. Nah, ini jadi fungsi switch ada mencegah yang namanya looping. Kemudian ada VLAN, ya, virtual LAN. Nah, VLAN di sini untuk melakukan segmentasi, ya, membagi networknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan satu network ya. Ada laptop 0, laptop 1 ini satu network. Nah, kalau misalnya saya akan pisah menjadi dua network, boleh-boleh saja. Jadi saya mau pisah, networknya jadi dua. Tujuannya kenapa? Ya biar misalnya aman, ya. Saya mau pisah divisinya, misalnya per VLAN ini nanti di set networknya beda-beda. Nah, ketika kita membagi network ini, ya
Berarti nanti konsekuensinya adalah networknya harus berbeda juga. Ya harus dibagi juga. Jadi salah satu fitur dari VLAN adalah ya membuat LAN tapi secara virtual. Jadi kalau dilihat dari switch-nya, secara infrastruktur laptop 0 dan laptop 1 itu berada di dalam switch yang sama. Tapi kalau misalnya kita implementasikan VLAN, ya laptop 0 dan laptop 1 itu berada di dalam network yang berbeda. Ya, jadi VLAN ini akan mencegah yang namanya broadcast domain. Ya. Broadcast domain dilakukan hanya di dalam VLAN yang sama. Nah, nanti untuk menghubungkan VLAN ada yang namanya inter VLAN. Ya, itu salah satu fitur ya, ada VLAN. Kemudian ada fitur yang lain, ada STP, ada Ether channel, banyak ya untuk switch. Nah, ini kita pelan-pelan saja, kita belajar dari basicnya dulu. Oke, bagaimana cara mengkoneksikan laptop atau host ke switch atau router? Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya konsol. Nah, kalau konsol berarti pakai kabel konsol. Jadi di sini misalnya laptop 0 connect ke switch. Nah, RS232, nah ini protokolnya ya. Kemudian kita koneksikan ke konsol. Jadi ketika laptop 0 connect konsol ke switch, nah ini biasanya dilakukan di awal. Ya, pertama kalinya kita mau mengkonfigur switch. Ya, misalnya baru di unbox. Ya, maksudnya dibuka boxnya, baru beli, atau beli dari orang, kita mau mereset config-nya. Nah, ini kita lakukan akses konsol. Jadi akses konsol di sini langsung. Ya, jadi kita bawa kabel konsol, laptop colokin langsung ke switch. Apakah butuh IP address? Di sini nggak perlu. Ya, jadi IP address untuk koneksi konsol tidak diperlukan. Ya, jadi karena koneksinya dia menggunakan emulasi konsol ya, protokol RS232. Ya, jadi kalau kita pakai konsol, sebenarnya kita itu ya sama, ya, sama seperti kita langsung ngeklik di switch-nya, itu sama dengan konsol. Nah, toolnya namanya terminal, ya, untuk meremote dari konsol, ya, dari sisi laptop connect ke switch menggunakan kabel konsol, toolnya ya terminal, jadi di config. Nah, di sini bits per second-nya yaitu 9600. Nah, ini kecepatannya ya, kecepatan pengiriman datanya. Nah, kita menggunakan konfigurasi default-nya saja. Oke, nah ini kan sama. Ya, jadi kalau laptop 0 masuk konsol, output-nya sama dengan di CLI-nya si switch. Nah, kalau saya tekan enter, saya jalankan command, nah ini sama ya. Kalau yang kanan laptop, yang kiri switch. Ya, jadi analoginya konsol itu sama seperti kita login ke switch. Ya, login tapi secara langsung. Sedangkan terminal ya, terminal di laptop kita itu sebagai output. Ya, output ya katakanlah seperti desktopnya switch gitu. Ya, jadi karena di switch ini kan nggak punya desktop. Ya, nggak punya keyboard, nggak punya mouse. Ya, jadi kita nggak bisa ngontrol, nggak seperti PC atau laptop ya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada monitornya. Nah, di switch kan nggak ada. Oleh karena itu ya salah satu cara kontrolnya yaitu kita pakai konsol, outputnya switch ini nanti kita tampilkan di terminal. Nah, dari sinilah baru nanti kita melakukan yang namanya initial config atau konfigurasi dasar. Ya, jadi kalau misalnya kita mau reload, nah ini bisa. Ya, jadi pertama lakukan connect konsol ya, koneksikan secara konsol langsung berarti. Jadi nanti kalau teman-teman jadi network engineer mau konsol switch, mau konsol router ya artinya datang langsung ke switchnya atau ke routernya di data center atau di ruang server. Ya, jadi kita connect langsung. Harus ada akses fisik. Nah, itu yang konsol. Nah, kemudian yang kedua ada namanya VTY. Ya, VTY atau VTY atau
virtual teletype, ya singkatannya. Nah, di situ ada yang namanya telnet atau SSH. Jadi virtual, berarti kan virtual. Tele, jalur ya, jauh. Tele itu jauh. Type, tipe, ya tipe ngakses jarak jauh. Nah, menggunakan protokol apa? Bisa pakai telnet dan SSH. Kalau pakai telnet, berarti kurang aman. Ya, jadi telnet ini protokolnya clear text protokol. Clear text itu artinya kelihatan passwordnya. Yang dikirimkan kelihatan. Jadi kalau misalnya kita mau meng-capture, ya nanti kelihatan. Nah, kemudian kalau SSH, dia secure shell. SSH itu secure shell, jadi enkripsi. Terenkripsi, jadi nggak kelihatan. Nah, contoh kalau misalnya saya akan meremote telnet ya dari laptop satu ke switch. Nah, salah satu syarat agar switch bisa diremote, ya di remote telnet, pertama adalah switch harus punya IP. Ya, IP address harus disetting. Yang kedua, harus dikonfig telnet. Ya, line VT-nya harus disetting. Yang ketiga, enable secret-nya harus disetting. Ya, jadi ketika kita mau meremote telnet ya dari laptop ke switch, minimal 3. Ya. Kalau salah satu nggak ada, itu nggak bisa. Misalnya IP address-nya saja yang dikonfig. Line VTY sama enable secret nggak dikonfig. Nah, kita nggak bisa remote telnet. Karena line VTY masih disable. Ya. Aktif tapi nggak bisa dipakai, nggak bisa diakses oleh luar switch. Ya, line VT-nya. Kemudian enable secret. Nah, kalau misalnya kita nggak aktifkan password enable secret, kita bisa login telnet, tapi kita nggak bisa melakukan pindah ke mode enable. Nah, ini juga bermasalah juga. Makanya tiga-tiganya harus dikonfigurasi. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Nah, kita misalnya config switch-nya kita kasih IP 1254. Enable, configure terminal, interface, VLAN 1. Nah, interface switch ya, fase telnet 01 sampai 24 itu layer 2, nggak bisa di assign IP address. Contoh ya, interface 701, kita kasih IP address 192.168.1.254. Nah, ini nggak mau. Kenapa? Karena interface switch itu layer 2. Jadi nggak bisa di-assign IP address. Nah, kita assign IP address-nya ditaruh di interface VLAN-nya atau disebut juga dengan SVI, Switch Virtual Interface. Jadi by default-nya ya, switch itu ada VLAN 1. Ya, di sini interface VLAN 1. Kemudian kalau kita lihat interface VLAN 1, dia juga ada di sini. Show IP interface brief, maka muncul VLAN 1. Nah, tapi di sini statusnya masih unassigned, ya, belum ada konfigurasi IP. Nah, kita bisa tambahkan IP-nya. Nah, tujuan ditambahkan IP di SVI itu tujuannya untuk meremote, ya, meremote switch menggunakan telnet atau SSH, bukan untuk routing. Harap dibedakan. Interface VLAN 1, IP address, no shutdown. Oke, kita bisa verify lagi. Nah, VLAN satunya sudah ada IP-nya. Statusnya sudah up, ya. Protokolnya sudah up. Nah, kita bisa tes ngeping ke laptop 0, laptop 1. Oke, berhasil 100%. Ngeping ke laptop 1. Ngeping pertama kadang-kadang 60%, 80%. Ya, nanti terakhir baru 100%.
itu karena belum ada case-nya ya, jadi belum tahu. Jadi karena pertama kali belum tahu, jadi harus nyari tahu dulu. Nah, nanti kalau sudah berhasil seperti ini, ya nanti kita cek misalnya show MAC address tabel. Nah, ini udah keisi semuanya. Ya, kemudian berikutnya yang kedua adalah configure telnet. Line VT 04. Nah, ini artinya kita mengizinkan koneksi virtual sebanyak 0 sampai 4. Berarti 5 user yang bisa login secara bersamaan. Saya kasih password Cisco VTY. Setelah itu login. Nah, kemudian enable secret. Enable Cisco Sec di sini. Oke, udah lengkap. IP sudah, line VT-nya sudah, enable secret sudah. Nah, berikutnya adalah tes telnet dari lab desktop ya, dari desktop kita tes. Pakainya command prompt. Telnet 192.168.1.254. Nah, ini langsung muncul. Ya, jadi passwordnya mana? Passwordnya adalah Cisco VTY. Nah, kita ketikkan di sini. Kalau diketikkan di sini nggak tampil apa-apa. Ya, jadi kosong. Kemudian enable Cisco Sec di sini, Cisco Secure ya. Cisco VTY, Cisco Secure. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke switch. Perhatikan, kalau kita masuk konsol, ya. Nah, ini di laptop 1 belum connect konsol, kita bisa minjem konsolnya dari laptop 0. Ya, RS232, koneksikan konsol. Perhatikan di sini, kalau connect konsol, berarti nanti kita sessionnya sama ya, dengan di switch RS232. Nah, perhatikan. Jadi kalau konsol sama ya, status terakhirnya sama, copy running config setup config. Nah, kemudian kalau koneksi telnet, nah ini beda, ya sessionnya beda. Show running config menampilkan konfigurasi yang sudah diinputkan. Ada enable secret, kemudian ada interface VLAN 1, ada IP-nya, kemudian ada line VT04. Ini konfigurasi untuk telnet. Ya, jadi kalau konsol langsung ya, sesuai dengan konsolnya switch ya, terakhir di session apa. Nah, kemudian kalau telnet ini sessionnya beda. Ya, jadi kalau telnet kita remote switch menggunakan IP address. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa remote dari jarak manapun. Ya, misal kita punya router, punya switch di kantor, ya kita mau remote di rumah. Misalnya karena ada kerjaan mendadak, ya ada error, nah kita diminta remote router, remote switch ya yang ada di kantor. Nah, kita bisa langsung remote by IP menggunakan telnet. Jadi by defaultnya koneksi remote di router maupun switch itu telnet. Ya, by defaultnya telnet. Jadi kalau telnet itu ada di semua router switch. Ya, jadi ini cara koneksinya. Host ke router atau ke switch. Ya, kemudian kalau yang auxiliary di sini, ini hanya di router. Ini biasanya pakai modem. Ya, masuk ke konsol router menggunakan modem. Nah, untuk rollover kabel, ini dibalik ya, 1 sampai 8, kemudian 8 sampai 1. Ya, jadi dibalik. Nah, sekarang untuk koneksi konsol sudah gampang ya. Teman-teman tinggal beli kalau kabel konsol. Nah, belinya seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya konektor. Ya, jadi kalau yang kabel konsol seperti ini, nah yang
warnanya biru kabel konsol. Nah, kemudian ada converter. Nah, konverternya ini yang dinamakan DB9 to USB. Jadi di laptop koneknya USB, masuk ke DB9, DB9 koneksikan ke port konsol ya DB9. Kenapa kok dinamakan DB9? Karena di sini lubangnya ada 9 ya. Nah, yang kabel ini RJ45 ya, kepalanya ini dimasukin ke konsol, konsol router atau konsol switch. Kalau kita lihat di sini nggak kelihatan ya, kalau di switch kita nggak bisa lihat konsolnya. Nah, kalau di router kita bisa lihat contoh seperti ini. Nah, port konsolnya yang warnanya biru, tulisan konsol di sini. Oke, ya jadi belinya dua ya kalau teman-teman mau remote router switch, konsol sama converter. Nah, ini udah umum kalau network engineer udah biasa bawa seperti itu. Oke, konsol sudah. Nah, ini caranya. Nah, kalau zaman dulu belum ada converter, langsung ya di laptopnya, tapi harus ada modul konsolnya. Nah, ini standar emulasinya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, nah di sini disarankan untuk melakukan yang namanya reset Cisco switch. Tujuannya untuk apa? Untuk menghapus konfigurasi yang ada. Ya, kecuali kita beli baru. Ya, kalau beli baru biasanya kosong. Nah, kalau beli second atau beli dari pihak ketiga, nah itu kita perlu cek apakah ada isinya atau tidak. Ya, caranya dengan enable delete VLAN.dat ya, setelah itu iris startup config, kemudian di reload. Ya, contoh delete VLAN. Nah, VLAN.dat ini artinya VLAN database. Kalau kita nggak punya database VLAN ya di sini muncul. Ya, nggak ada file atau directory. Setelah itu iris. Nah, iris startup config. Nah, kalau diiris, setelah itu di reload. Nah, resikonya nanti switch kembali ke kondisi defaultnya. Jadi kosong. Nah, kita cek lagi, show running config. Nah, ini switch kosong ya, hostname-nya switch. Enable secret-nya juga sudah hilang. Interface VLAN-nya juga nggak ada IP-nya. Line VTE-nya juga nggak ada password-nya. Nah, ini sudah hilang. Nah, ini namanya kondisi switch sudah default ya, jadi kosongan. Oke, berikutnya ada namanya Cisco switch memory type. Nah, kita lihat memori di switch ada yang namanya RAM. Jadi RAM itu fungsinya untuk menyimpan sementara. Ya, jadi ketika switch jalan, jadi switchnya ini jalan ya, file yang kita inputkan, file konfigurasi yang diinputkan, contoh konfigur terminal, ya, saya mau ganti hostname misalnya S1. Nah, konfigurasi ini itu ditaruhnya di RAM, ya, jadi menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi sementara. Jadi kalau misalnya switch-nya mati, ya, atau reload, restart, powernya mati, ya berarti hilang. Yang ada di RAM hilang. Nah, ngeceknya gimana? Nah, kita bisa cek di running config. Jadi begitu kita inputkan komen di switch, itu otomatis langsung disimpan di RAM. Ya, hostname S1. Jadi begitu dimasukin, langsung disimpan di running config. Enable secret Cisco sec misalnya. Do show run. Nah, ini langsung masuk di sini. Ya, jadi kalau misalnya hanya disimpan di RAM seperti ini, nanti kalau saya reset ya hilang. Kemudian ada yang namanya flash.
Ya, flash ini buat apa? Flash dipakai untuk menyimpan file sistemnya. Show flash. Nah, di sini ada file sistemnya C2950 bla 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 .bin. Nah, ini extension Cisco EOS .bin di sini. Ya, jadi show flash ini buat nyimpan file sistemnya switch atau router. Kemudian ada yang namanya ROM. Ya, ROM ini artinya bootstrap. Bootstrap ini buat ngeload program iOS. Nah, kita bisa lihat di show version. Nah, nanti biasanya ada namanya bootstrap program. Nah, di sini. Jadi ROM, read only memory. Jadi sifatnya dia sudah ada ya di dalamnya. Jadi kita nggak bisa otak-atik. Kita tinggal pakai di dalamnya isinya program untuk bootstrap. Nah, kalau teman-teman pakai laptop atau pakai PC, kalau ada dinyalain ya, misalnya nanti muncul masuk ke BIOS. Nah, kemudian nanti ada misalnya bootloader. Nah, ada namanya bootloader itu untuk ngeload sistem operasinya. Kalau pakai Windows ya bootloadernya Windows. Kalau pakai Linux ya bootloadernya Linux. Jadi dipakai untuk ngeload ya, di loading. Jadi setelah dari ROM ini baru nanti iOS-nya di load. Ya, setelah iOS-nya di load baru nanti NVRAM-nya. Ya, jadi kalau urut-urutannya, ya, jadi pertama di sini ROM, ya. Kemudian setelah ROM nanti lanjut ada yang namanya flash, ya. Flash ini buat nyimpan iOS-nya. Nah, setelah flash ada lanjut lagi namanya NVRAM. NVRAM. Nah, setelah itu baru RAM yang terakhir. Jadi ketika RAM terakhir berjalan, artinya switch-nya sedang jalan. Ya, jadi di ROM ya programnya di load apa di ngeload apa flash. Di dalamnya ada Cisco iOS ya, iOS-nya di copy taruh di RAM. Kemudian di NVRAM fungsinya untuk menyimpan konfigurasi ya. Namanya startup config. Jadi kalau konfigurasi di RAM namanya running config, kalau konfigurasi di NVRAM namanya startup config. Nah, NVRAM ini singkatannya non volatile, jadi menyimpan permanen. Jadi walaupun switch-nya mati, nggak ada power ya di switch router, walaupun switch-nya nggak ada power, dia tetap masih ada. Ya, jadi fungsinya memang untuk penyimpanan permanen. Kalau RAM untuk penyimpanan temporer, ya, jadi hanya sementara. Jadi kalau kita sudah simpan di NVRAM, switch-nya dimatiin itu nggak masalah. Jadi nggak akan hilang. Jadi begitu dari flash di copy ke RAM. NVRAM ada konfigurasinya di copy ke RAM. Jadi ketika semuanya jalan, ya, kemudian melakukan tambahan konfigurasi di switch ya. Nah, konfigurasi ini nanti harus disimpan. Makanya di sini nanti ada proses penyimpanan ya, penyimpanan kemana? Dari sini, dari RAM ke NVRAM. Ya, makanya ketika kita melakukan konfigurasi router, konfigurasi switch, itu ada yang namanya copy running config, startup config. Saya singkat, aslinya panjang. Copy running config, startup config. Seperti ini. Nah, sebenarnya komen ini fungsinya untuk menyimpan yang ada di RAM, ya, disimpan ke NVRAM. Nah, untuk apa? Ya tujuannya adalah ketika nanti mati, ya, ngeloadnya konfigurasinya di NVRAM yang terakhir. Makanya perlu proses yang namanya sinkronisasi. Jadi proses ya menyimpan seperti ini, copy, running config, startup config,
Ini wajib dilakukan. Kenapa ya? Karena konfigurasinya harus disimpan di NVRAM. Jadi nanti kalau misalnya switch-nya reload, ya konfigurasi masih tetap yang terakhir. Ya kalau misalnya kita nggak simpan di NVRAM, ya otomatis yang di RAM nanti hilang semua. Jadi kita harus konfig dari awal. Nah ini kan ketika sudah disimpan di NVRAM, ya enable. Nah ini langsung, ya show running config, show run config. Nah kita bisa nulisnya panjang ya, show running config. Kalau saya sebenarnya sukanya yang pendek, esaran. Nah itu. Jadi bisa diringkas. Nah ini kan konfigurasinya di RAM sudah disimpan di NVRAM. Nah pada saat switch-nya reload, nah dari konfigurasi di NVRAM di load, di copy ke RAM. Nah ini sekarang kan sudah di copy ke RAM. Ya hostname, enable secret itu sudah ada. Ya. Jadi setelah kita lakukan proses namanya penyimpanan di sini. Copy running config, startup config. Nah ini salah satu fitur dari switch ya. Jadi ada namanya root sequence, urutannya seperti di sini. Ya, ROM, flash, NVRAM, RAM. Nah, kalau misalnya kita mau upgrade iOS, ya sistem operasinya mau saya upgrade. Nah, berarti biasanya yang diperlukan adalah komponen yang ini. Flash sama RAM. Kenapa? Karena sistem operasi, ya kalau kita lihat show flash, itu punya ukuran. Ya, C290, ukurannya berapa? Nah, ini di sini ada size-nya. Nah, ketika kita mau upgrade, bisa jadi ukuran file sistem operasinya itu lebih besar. Nah, kita nanti sesuaikan dengan ya, dengan slot kosongnya atau yang free-nya berapa sih size-nya. Nah, ini harus sesuai. Jangan sampai pada saat mau upgrade, iOS-nya ternyata lebih besar ukurannya daripada flash-nya. Nah, ini nanti bermasalah. Jadi nggak bisa diupload. Ya, pastikan kita upgrade flash-nya. Jadi, misalnya yang tadinya cuma 64 MB, nah ini jadi 128. Nah, kemudian RAM-nya. Nah, biasanya setiap sistem operasi punya minimal requirement RAM-nya. Ya, minimalnya berapa agar bisa jalan optimal. Nah, di situ juga harus di-upgrade. Nah, itu bisa. Ya, jadi dua komponen ini, flash sama RAM, biasanya yang di-upgrade. Bagaimana dengan NVRAM? NVRAM biasanya nggak terlalu dipusingkan untuk di-upgrade. Kenapa? Karena fungsinya hanya untuk menyimpan file konfigurasi. Kalau teman-teman lihat, copy running config. Ya, startup config. Setelah itu show startup config. Perhatikan di sini, show startup config, ukuran startup config-nya berapa. Ya, di sini ada keterangannya. Using 1022 bytes. Berarti kan kecil sekali. Ya, 1 kilobyte. Ya, karena apa ya, isinya cuma seperti ini. Ya, jadi cuma teks command line ini. Jadi startup config isinya ini. Nah, kalau RAM nggak cuma nyimpen running config, tapi masih menyimpan yang lain ya. Show MAC address tabel, ya. Show MAC address tabel ini juga disimpannya di RAM. Ya, karena untuk menjalankan proses, termasuk sistem operasinya, ya di copy ke RAM ini juga membutuhkan resource ya. Nah, di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, ini ada yang saya jawab pertanyaannya ya, biar nggak terlalu banyak nanti. Wah, ini baru dengar suaranya saya. Oke, apakah setelah ini videonya disimpan? Oh iya, semua recordnya disimpan. Nanti kalau sudah selesai, semua webinarnya nanti dibagi ke email. Suaranya patah-patah. Nah, ini tergantung dari bandwidth masing-masing ya. Kalau dari sisi saya, bandwidthnya nggak masalah. Jadi, cuma nanti kan diterimanya. Ya, setiap orang kan beda-beda. Ada yang pakai kartu Telkomsel, ya di rumah pakai tethering, pakai handphone ya lemot.
Nah, di sini kenapa saya matikan videonya ya? Karena videonya kalau dari saya juga saya pikir itu mempengaruhi juga. Ya, kalau saya aktifkan videonya, nanti teman-teman ya butuh bandwidth lumayan. Ya, kadang-kadang ya saya aktifkan videonya, kadang-kadang saya matikan, tergantung. Tapi kalau misalnya patah-patah, itu murni di sisi masing-masing ya, karena kan berbeda. Oke, apa saja yang mencegah looping? STP. Ya, mencegah looping ada namanya STP, spanning tree protokol. Ya. Nah, variannya STP itu ada banyak. RSTP, ya, ada rapid spanning tree, ada MST, multi spanning tree, banyak. Oke, ini pembicaranya dengan siapa ya? Saya Agus Mas, masih masih ini belajar. Oke, Mas Regi, upgrade RAM. Nah, kalau mau upgrade RAM, beli RAM-nya, Pak. Ini ada yang nanya, gimana cara upgrade RAM? Nah, ini kalau upgrade RAM, silakan beli RAM-nya dulu. Ya, jadi RAM yang sekarang pakainya berapa? Nah, nanti kebutuhan ketika kita mau upgrade sistem operasi atau upgrade Cisco IOS-nya, kita butuh RAM yang berapa. Nah, itu disesuaikan. Pastikan kita harus tahu informasinya terlebih dahulu. Ya, semuanya referensinya di Cisco Documentation. Kita mau upgrade iOS-nya, ya, itu dibaca dulu requirement hardware-nya bagaimana. Jangan sampai kita sudah beli, ternyata mau di-upgrade masih kurang. Nah, ini kan sayang. Harus beli lagi. Switch yang fix bisa di-stack? Bisa. Ya, kalau switch stacking bisa. Yang penting ada fitur kabel stack-nya. Apakah perangkat Cisco bisa dipakai untuk pengaturan bandwidth seperti Mikrotik? Ada. Ya, biasanya yang support untuk QoS. Tapi sejauh ini, ya, saya akui untuk manajemen bandwidth masih dipegang Mikrotik ya karena kemudahan dalam konfigurasinya. Very very easy. Maksudnya masih mudah dan murah ya. Orang Indonesia kan sukanya mudah, murah. Nah, itu yang laku. Kalau Cisco mahal, susah. Nah, ini nggak laku ya. Karena mahal susah. Setelah ini apa ada materi tambahan, Mas? Belum tahu ya. Ya kita, saya ngadain kayak gini juga insidental ya. Nggak ada rencana. Yang penting cobalah teman-teman siapa tahu ada yang mau dengerin. Materi dikasih full, ya. Nanti videonya dikasih. Oke, mau tanya. Dalam access point ada dua SSID. Dibuat dua VLAN. Access point, dua SSID dibuat dua VLAN. Jadi port Cisco harus dibuat apa, Mas? VLAN terang atau yang lain. Nah, sebenarnya access point itu desainnya adalah terang. Ya. Kalau access point-nya di situ dipakai untuk dua VLAN. Berarti access point ke switch itu harus carrier lebih dari satu VLAN. Nah, port yang bisa carrier lebih dari satu VLAN itu ya hanya terang. Ya, jadi hanya terang. Bisa jadi ya kalau mau misalnya saya maunya pakai akses, ya udah tarik kabel dua ya, yang satu untuk VLAN satu, yang satunya untuk VLAN yang lain. Nah, tapi dengan catatan masih ada port fast Ethernet-nya atau tidak di access point-nya. Ya, jadi dipisah. Traffic access point VLAN satu lewat kabel satu ya. Nanti colokin ke switch-nya juga modenya akses. Kemudian akses point yang VLAN 2 coloknya ke switch yang port 2. Nah, di situ bisa. Ya, cuman kan nggak efektif. Ya. Jadi masing-masing VLAN punya jalur sendiri, ini nggak efektif. Nah, makanya dibikinlah sebuah terang. Keren Mas, tapi telat masuk. Apa-apa nanti yang telat masuk tetap dapat videonya dari awal. Setting konsol apa mesti pakai terminal, harus ketik perintahnya. Setting konsol, ini kalau cuma nyolokin konsol, gampang ya, tinggal beli kabelnya, colokin.
Nah, kalau sudah dicolokin, kemudian kita kan butuh aplikasi untuk meremote. Aplikasi untuk meremote itu bisa banyak ya, namanya terminal. Itu defaultnya di Windows Hyper Terminal. Atau yang paling gampang ada namanya PuTTY. Ya, kalau mau punya duit, mau beli lisensi, Secure CRT. Ya, ini yang kalau mau gampang ada namanya PuTTY. Ini buat remote, PuTTY. Terus kalau mau yang berbayar ya Secure CRT. Nah, di sini. Ya tinggal disesuaikan. Ya, atau bisa juga pakai Linux. Ya, pakai Linux bisa juga yang namanya Minicom. Ya, pakai Linux Minicom. Ya, jadi kalau pakai Minicom, nah ini command line yang sudah add-on. Biasa nanti install ya, install dulu di Linux, baru nanti kita bisa remote. Nah, contohnya seperti ini remote-remotenya. Yes, jadi install dulu Minicom. Oh, di Windows apt-get install Minicom. Ya, jadi sama-sama command line. Terus kalau sudah berhasil masuk, baru lakukan konfigurasi. Ya, konfigurasinya bagaimana? Ya harus diketik perintahnya. Ya, namanya saja command line interface. Jadi komennya itu harus diketikkan di baris ya, di baris yang sudah disediakan. Kalau di Windows ada namanya command prompt, CMD ya. Kalau di Linux ya namanya command line interface. Ya karena sistem operasi itu kan terdiri dari dua ya. Interface ke user itu ada dua. Yang pertama ada namanya GUI, Graphic User Interface. Ya, bahasanya ya desktop. Yang paling gampang kan desktop. Tinggal klik-klik beres. Nah, yang kedua CLI, Command Line Interface atau CLI. Nah, itu tinggal ngetikin komennya. Nah, kalau sukanya pakai GUI ya pakai yang desktop base. Ya, ada yang lewat web base atau yang application base. Kalau di Mikrotik ada namanya Winbox ya, yang kemarin kena serangan ya, exploit Winbox. Nah, itu juga ada ya. Masing-masing orang punya preferensi senangnya mana. Ya, kalau saya sendiri karena basic saya Linux, saya senangnya yang command line interface. Karena fitur paling banyak itu ya di CLI-nya, bukan di desktopnya. Ya. Jadi kalau kita pakai Windows, desktopnya itu ya itu aja. Tapi kalau pakai command line-nya Windows, itu kan banyak. Ya, bisa meng-hide, bisa meng-scan file yang di-hide oleh virus dan sebagainya. Nah, itu kalau di-explore banyak. Nah, teman-teman kalau mau masuk di network di bidang security ya, security hacking, penetration hacking, audit security ya harus bisa dua-duanya. GUI ya oke, CLI ya oke. Nah, tapi kalau sekarang pokoknya cari yang gampang ya, cari yang cepat, benar, mudah. Oke, apakah semua vendor switch selain merek Cisco harus dikonfig seperti switch Cisco? Ya, enggak dong. Switch Cisco ya konfignya sesuai dengan konfigurasi Cisco, ya, sesuai dengan Cisco documentation. Switch lain, Mikrotik juga sesuai dengan Mikrotik, ya. Switch Juniper juga sesuai dengan Switch Juniper di sini. Jadi setiap vendor punya karakteristik masing-masing. Ya, sebenarnya yang berbeda apanya? Ya, command line-nya tadi. Fitur-fiturnya yang berbeda. Tapi secara konsep sama. Ya, kalau kita belajar teknologi yang sifatnya open standar, contoh VLAN, kita belajar VLAN yang open standar ya. Nah, itu sama, mau dipakai dimanapun konsepnya sama. Bedanya kan di komen. Ya. Jadi makanya saran buat teman-teman kalau mau belajar network itu yang penting konsepnya, jangan konfignya. Ya konfig bagus ya, tapi yang lebih penting adalah konsep. Karena kalau kita ngerti konsep, kita mau megang perangkat apapun nggak masalah. Ya, nyari konfignya di Google kan banyak. Tapi kalau konsepnya nggak ngerti ya bingung. Mau konfig apa? Konfig IPsec, nggak ngerti konsepnya IPsec, bingung. Oke.
masih nggak paham sama katro sama store and forward. Katro itu langsung dikirim. Ya, jadi begitu masuk, katro itu langsung dikirim ya. Masuk, kirim, masuk, kirim, masuk, kirim. Nah, store and forward, store berarti kan disimpan dulu. Masuk switch disimpan dulu. Kalau udah lengkap baru di forward. Cara gampangnya gitu. Cara reset switch kalau lupa password gimana? Nah, yang lupa password yang mana? Kalau passwordnya enable secret, berarti kita harus reset ya. Masuk ke ROM, nanti file konfigurasinya diedit sehingga ketika switch-nya restart atau reload, file konfigurasinya nggak dibaca. Ya, jadi istilahnya di bypass, jangan dibaca dulu karena passwordnya lupa. Itu kita bisa otak-atik ya. Jadi di switch-nya. Mas, untuk jadi network engineer minimal kita harus menguasai konfigurasi Cisco apa. Ya, network engineer targetnya apa? Ya kan banyak. Ya, network engineer kan levelnya banyak. Ada yang level associate, ada yang level profesional, ada yang level expert. Nah, itu tinggal kita mau target yang mana. Kalau levelnya associate ya berarti belajarnya CCNA. Level profesional belajarnya CCNP. Terus level expert belajarnya CCIE. Nah, makanya kalau mau belajar itu saya saranin refer ke silabus. Ya, jadi silabus ini sebagai pegangan ketika kita belajar. Jadi biar belajarnya itu jelas, arahannya jelas, nggak ngambang kemana-mana. Ya, contoh di CCNE 200, 125. Ya, di sini materinya apa? Nah, ini jelas. Ya, describe kenapa kita butuh IP private. Ya, terus materi switching. Ya, VLAN di sini jelas ya. Jadi perhatikan namanya blueprint ya. Ya, istilahnya banyak. Ada yang nyebut blueprint, ada yang nyebut silabus, ada yang nyebut exam topik. Terserah. Ya. Jadi yang penting sesuai targetnya. Ya kalau belum CCNA ya targetnya CCNA. Kalau sudah CCNA mau CCNP, ya targetnya CCNP. Ya, jadi masing-masing punya namanya silabus. Ya. Sebenarnya untuk mengarahkan kita belajar agar jelas. Ya, harus dipelajari apa. Ya, ini CCNP belajar apa. Nah, di sini kan ada nih. Ya, course kontennya apa. Oke, ini jam 2 ini sudah 1 jam. Oke, kita lanjutin lagi materinya. Gimana, udah capek belum? Coba ngacung, dijawab di chat ya. Yang mau ngopi, yang mau ini silahkan. Ya, yang mau lihat. Nih, saya mau aktifin videonya. Nah, lihat saya nggak? Salam kenal ya dari saya. Saya di office. Ini sambil istirahat dulu. Ya, jadi sekarang belajar tuh nggak harus on-site ya. Kalau memang bisa online, online. Nah, dari Pangandaran. Sampai jam berapa sih, Mas? Jam 2. Buset, ada yang bilang ganteng. Udah punya istri saya. Ya, kalau ada yang nanya Mas Agus ya. Beda dengan di foto di Facebook ya. Enggak kok, enggak sampai jam 2. 2 jam, bukan jam 2. Ya, yang di foto lebih tua. Maksudnya sekarang ya. Ya, saya adiknya Dono Wiyoto. Adik seperguruan Cisco ya tapi ya. Wah, ini masih penasaran nih. Ini Facebooknya saya nih. Di-add silakan. Agustiawan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Videonya saya matikan biar fokus ke materi. Nanti kalau saya nyalin fokusnya malah ke saya. Oke, lanjut lagi masuk ke VLAN ya. Jadi saya ngajarnya nggak terlalu apa ya, kalau dibilang detail, ya karena orang-orang tuh nggak suka kalau ngajarnya yang sampai kita lihat, yuk kita analisis paketnya seperti apa, kita lihat frame-nya. Ya biasanya nggak banyak orang suka seperti itu. Senangnya itu ngonfig, ya. Yang saya pahami, kalau sudah ngonfig itu seneng. Nah, belajar network itu bisa dimulai dari ngonfig dulu baru paham. Biasanya itu yang paling banyak. Jadi kita baru ngonfig baru paham. Tapi kalau teori dulu paham terus nggak perlu ngonfig itu nggak mungkin. Nah, sertifikasi Cisco ya khususnya, mau nggak mau kita harus ngonfig. Ya harus ngonfig kemudian paham. Kalau istilahnya Mas Danu, dual con ya, konsep sama config. Ya penting. Pertama memang konsep. Kalau nggak ngerti konsep, ya pelajari config-nya. Nge-lab maksudnya ya. Kalau nge-lab masih bingung ya balik lagi baca teorinya. Ya, memang yang susah itu membiasakan belajar ya. Sebenarnya kalau materinya menurut saya nggak terlalu susah. Oke, ke VLAN. Nah, di VLAN konsepnya sebenarnya inti dari VLAN itu adalah melakukan segmentasi. Ya, segmentasi secara virtual. Ya, disegmentasi apanya? Broadcast-nya. Ya, broadcast domain. Nah, contoh kalau misalnya kita orang sales di sini ya, networknya ini, kemudian orang manajemen di sini networknya, kemudian ada VLAN 1, VLAN 2. Nah, ini yang bawah berarti kita sudah mengimplementasikan VLAN. Jadi secara infrastruktur sama ya, VLAN 1, VLAN 2 mereka masuk ke dalam switch yang sama. Tapi secara logik cara kerjanya berbeda. Jadi orang sales itu ya networknya VLAN 1. Nah, orang manajemen masuk ke VLAN 2. Nah, pembagiannya berdasarkan apa? Ada dua. Ya. Yang pertama statik. Statik ini yang paling banyak diimplementasikan. Jadi kita mengkonfigurasi VLAN based on port switch. Jadi port switch-nya dibagi. Ada juga yang base MAC address. Nah, berarti kalau yang base MAC address berarti VMPS. Ya, virtual. VMPS ini pakai MAC address. Nah, yang paling gampang ya pakai port. Ya, jadi cara menggrupkan klien dan resource yang terkoneksi ke switch port. Nah, jadi di VLAN ini membreak ya. Break itu artinya membagi. Broadcast domain di layer 2. Jadi kalau kita lihat topologi di sini, ya saya akan membuat VLAN. Ya, VLAN-nya misalnya yang kuning itu VLAN 10, yang biru VLAN 20. Nah, kemudian saya akan VLAN-nya akan di-extend. Ya, di sini S2, bangun jaringan lagi ceritanya ya. Jadi lokasinya berbeda. Nah, kemudian nanti antar switch-nya dihubungkan. Nah, kalau seperti ini, nah kita ketika implementasi VLAN, ya, jadi perangkat boleh di mana-mana. Tapi yang penting adalah koneksi hostnya itu harus sesuai dengan VLAN-nya. Itu konsepnya begitu. Jadi bisa jadi networknya lokasinya beda ya. Jauh, yang satunya di lantai berapa, satunya lantai berapa, nggak masalah. Yang penting adalah kita masuk di dalam VLAN yang sama. Nah, contoh, ini
kita mau bikin VLAN 10, VLAN 20. Ya, konsepnya seperti ini. Nah, VLAN 10, VLAN 20. Network address-nya VLAN 10 itu 192.168.10.0 ya. Jadi harus dibikin konsepnya dulu. VLAN 20 networknya 192.168.20.0/24. Nah, kemudian VLAN 10 interface-nya. Nah, ini pembagian interface di switch. FA01 sampai 10. VLAN 20 FA011 sampai 20. Ya, jadi nanti karena kita membuat VLAN yang berbeda, berarti kita harus menentukan networknya. Jadi yang kuning ini VLAN 10. Yang biru ini VLAN 20. Nah, VLAN 10 itu FA01 sampai 10 di masing-masing switch. Ya, switch 1, switch 2. Nah, ini kita bikin konsepnya dulu. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk memisahkan. Ya, memisahkan network. Kalau tanpa VLAN, semuanya digabung, berarti kan networknya jadi besar. Isi hostnya banyak. Broadcast domainnya besar. Kalau satu kena virus, ya bisa nyebar ke yang lain. Satu kena ransomware misalnya, semuanya bisa ketularan. Karena apa ya, broadcast domainnya sama. Masih satu network ya. Nah, dengan adanya VLAN kita pecah-pecah di segmen. Jadi yang bagus itu bikin jaringan ya hostnya yang sedikit. Hostnya kecil tapi networknya banyak. Ya, daripada networknya satu, hostnya banyak. Ya, jadi semuanya misalnya di dalam satu kampus, udah pokoknya satu kampus itu satu network ya. Satu LAN. Nah, itu kan terdiri dari ribuan orang itu nggak mungkin. Ya, nggak efektif. Oleh karena itu di satu kampus ya networknya itu banyak tapi hostnya sedikit. Bisa dibikin per lab, per mahasiswa, istilahnya ruangan mahasiswa, ruangan dosen. Nah, di situ. Jadi dibikin sub network kecil-kecil. Nah, untuk membuat sub network kecil-kecil tadi ya dengan implementasi VLAN di switch-nya. Ya, jadi intinya di sini membreak up broadcast domain. Ya, karena broadcast domain itu satu LAN ya, broadcast domain satu LAN. Jadi makin besar, makin nggak bagus. Ya, kalau broadcast domainnya terlalu besar nggak bagus. Nah, ini contoh kalau kita pakai network yang tanpa VLAN, ya orang IT, QC, sales, manajemen semuanya kan mereka lokasinya sama di sini ya. Orang IT harus di sini, orang QC di sini, manajemen di sini ya, sales di sini. Mereka semuanya connect ke switch, connect ke router. Nah, di sini kurang fleksibel. Kenapa ya? Masa kita di lantai IT terus gitu ya, nggak bisa pindah kemana-mana. Nah, ketika kita sudah konfigur VLAN, nah di sini sudah nggak ngelihat lagi ya. Lokasi geografi itu udah bisa diakalin, maksudnya bisa fleksibel. Nah, saya bosen ngantor di lantai 1 misalnya ya. Saya mau lantai 2 di sini. Saya orang IT, berarti masuknya di VLAN 1. Nah, di sini juga ada VLAN 1. Di sini ada VLAN 1, di sini VLAN 1. Ya, jadi secara fisik bebas di mana-mana nggak masalah. Tapi secara logik komputernya, ya, secara fungsinya, ya kita harus join di network VLAN kita. Sebagai orang IT VLAN 1, orang manajemen VLAN 2. Nah, di sini. Nah, VLAN 3 ini kan orang manajemen dia bisa di mana saja di sini. Ya, kemudian di sini ada VLAN 3 ya. Di sini juga VLAN 3. Jadi walaupun lokasinya berbeda, tapi yang VLAN 3 ya satu network. Nah, terus walaupun lokasinya sama, contoh ada VLAN 2, VLAN 3 di sini, tapi karena mereka VLAN-nya beda, ya networknya beda. Ya, ini VLAN virtualan. Nah, bikin VLAN, itu nanti dibagi dua ya, VLAN extended, VLAN normal. Nah, defaultnya ada 1002 sampai 1005. Yang 0 sama 4095 di reserve. Nah, ini cara konfigurasi VLAN. Ada VLAN ID-nya berapa, name-nya berapa, ya terus masukin nanti di interface-nya. Oke, kita praktek langsung. Kalau di S1,
Nah, cara bikin VLAN misalnya ya, saya pakai cara yang di slide. Enable. Misalnya bikin dulu VLAN 10 ya. Misalnya di sini, oh ini belum ada name-nya. Nah, misalnya VLAN 10 name-nya IT, VLAN 20, sales misalnya ya. Nah, name IT, VLAN 20, name sales. Nah, ini kita bisa bikin cara pertama seperti ini. Nah, kemudian cara yang lain ya bisa juga di S2 nih. Pakai VLAN database. Enable configure terminal, kita ganti hostname-nya dulu S2. Ya, VLAN database. Nah, VLAN database memang mau dihapus ya. Ini nggak rekomend. Jadi, tapi ya kita harus tahu ya caranya. Bikin VLAN 10 name ID. VLAN 20 name sales. Nah, ini seperti ini. Ini juga bisa ya, exit. Nah, di sini verifikasinya show VLAN brief. Nah, ini udah masuk ya. VLAN 10, VLAN 20. Nah, di S1 show VLAN brief. Nah, ini juga sudah masuk 10, 20. Nah, kalau cara yang ketiga, ya misalnya ada switch 3. Ini untuk contoh saja. Nah, misalnya kita nggak bikin VLAN 10, 20 di awal, tapi kita masukin langsung di interface. Di terminal interface, misalnya range FA01 sampai 10, switch spot mode akses, switch spot akses VLAN 10. Nah, di sini kan kita belum bikin VLAN ya. Jadi langsung dimasukin di interface, mode akses, setelah itu akses VLAN 10. Nah, di sini langsung dibikinkan. Create VLAN 10. Nah, ini langsung dibikinkan. Show VLAN brief. Nah, di sini langsung muncul VLAN 10. Tapi name-nya masih menggunakan default VLAN-nya. Nah, ini kalau mau ngubah, ya masuk saja VLAN 10 name IT. So, VLAN brief. Nah, ini. Ya, jadi ngubahnya di belakang. Tapi bikin VLAN-nya ya bisa pakai command interface range. Jadi nanti langsung dibikinkan. Jadi ketika di switch belum ada VLAN-nya, oleh switch akan dibikinkan. Ya, jadi caranya ada 3. Nah, yang umum yang pertama tadi. Ya, jadi bikin VLAN dulu di global mode. Setelah itu, ya ini ya, VLAN 10 name ID dikasih nama. Nah, baru kita masukin interface FA01 misalnya ya. 10 switch spot mode akses. Nah, kenapa kok di set mode akses? Karena mode akses ini hanya mengenal satu VLAN. 10. Phase range FA011 sampai 20. Nah, jadi di interface FA01 sampai 10, 11 sampai 20, nah ini hanya mengenal masing-masing satu VLAN ya. Itu nanti dinamakan dengan mode akses. Ulangi komen yang sama di switch 2. Interface range FA01 sampai 10. Kalau kita verify, do show VLAN brief. Ini sudah masuk ya. 1 sampai 10 VLAN 10. 11 sampai 20 VLAN 20. Nah, di sini S1 VLAN brief. Ini juga sudah masuk. Nah, jadi pertama tadi bikin VLAN-nya, setelah itu dimasukin
interface-nya FA01 sampai 10 masukin ke VLAN 10. Ya, ini adalah dinamakan dengan assign interface ke VLAN name di sini. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah setting IP-nya, setting kabelannya ya. Jadi kita setting ulang untuk kabelnya disesuaikan dengan network VLAN-nya. Nah, contoh laptop 0 ya, di VLAN 10 berarti ya FA01 sampai 10. Bisa misalnya FA01. Laptop 1 ya di VLAN 20. Jadi masukin di FA011. 11 sampai nah ini ya, ini masuk VLAN 20. Ini 1 ya, ini 20. Ini 11. Ya, jadi startnya 1 sampai 10, 11 sampai 20. Nah, ini hostnya harus connect sesuai dengan network VLAN-nya. Nah, lalu untuk switch to switch, berarti kan masih ada port 21 ya, 21 sampai 24 masih kosong. Ini masih network VLAN 1. Nah, ini kita bisa pilih contohnya pakai 24. Di sini. Nah, 24 ini yang dipakai untuk terang. Ya, nantinya untuk terang. Nah, lalu di laptopnya ya kita konfigur IP. Ya, misalnya kalau di laptop 0 IP-nya 10 contoh 10.2 ya. Di sini 10.3. Nah, yang laptop 1 22, 23. Kemudian untuk gateway-nya bagaimana? Nah, berarti nanti kita konfigur interVLAN. Nah, di sini kita tentukan gateway VLAN 10, gateway VLAN 20, IP-nya berapa. Langsung kita tentukan 10.1, 21. Ya, jadi nanti pada saat konfigur di hostnya, ini langsung masukin gateway-nya adalah 10.1. Nah, untuk konfigurasi VLAN yang dibutuhkan adalah ketelitian. Ya, karena kita salah konfigur IP, subnet mask atau default gateway-nya, ya nanti bisa nggak connect. Ya, ini 23, 23, 21, 10.3, 10.1. Nah, ini verify lagi. 22, 21, 10.2, 10.1. Ya, di sini. Oke, jadi kita bisa testing ya. Laptop 0 ke laptop 1 walaupun dalam satu switch tapi nggak bisa connect. Kenapa ya? Karena beda VLAN. Ya, ini beda VLAN. Jadi beda VLAN berarti harus ada layer 3 untuk menghubungkannya. Bisa router, bisa switch layer 3. Nah, nanti kita akan coba menggunakan switch layer 3. Nah, kemudian bagaimana kalau VLAN yang sama? VLAN 10, VLAN 10. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini kenapa? Ya karena laptop 0 VLAN 10 masuk di FA024. FA024 itu masih masuk VLAN 1. Ya, jadi nggak match. Nggak boleh. Nggak bisa lewat. Kenapa? Ya karena di FA024, FA024 S1, S2 itu masih masuk VLAN 1. Kalau mau ya dikonfig VLAN 10. Ya. Kemudian di laptop 1 mau ke VLAN yang sama di PC 0 itu juga nggak bisa. Alasannya itu. Jadi harus sama ya di sini.
Kalau menggunakan VLAN akses, bisa di set VLAN 10. Tapi yang lewat hanya VLAN 10. Kalau VLAN 20 mau lewat, nggak bisa. Nah, makanya masuk ke materi terang. Nah, ini kalau VLAN 1 ke VLAN 1, bisa VLAN 1-nya. Tapi VLAN 2-nya nggak bisa. Nah, VLAN 2, nah ini bisa. VLAN 1-nya nggak bisa. Oleh karena itu ada solusi terang. Terang ini bisa melewatkan VLAN yang banyak, ya. Lebih dari satu VLAN bisa lewat terang. Nah, dengan konsep apa? Dengan cara ditambahkan yang namanya tagging, ya. Taggingnya berupa VLAN ID. Jadi frame-nya di tag, dikasih VLAN ID. Ini sebagai penanda. Jadi kalau ada VLAN 10 mau lewat terang, ya ini di sini ditandai. Oh, ini ada terang, ada paket ya dari VLAN 10. Di sini S2 sudah tahu, oh ini dari VLAN 10, diantarkan ke VLAN 10. Ada dari paket VLAN 20, ditandai oleh terangnya, di sini tandanya dibuka, dikirimkan ke VLAN 20. Ya, jadi yang dinamakan dengan encapsulation atau disebut juga dengan penambahan header, ya, atau di tag, ya. Jadi ada tag untag. Tag untag itu artinya masuk terang di tag, keluar terang, ya, di untag, ya, tagging dan untagging. Protokolnya ada dua, ISL dan 8021G dari Cisco sama IEEE. Nah, biasanya yang banyak digunakan yang ini, IEEE. Nah, bagaimana konfigurasinya? Ya, kita cukup konfigur fasonet 024, setelah itu switchport mode terang. Nah, encapsulation ini sudah by default-nya. Ya, untuk di switch sudah default. Makanya di EVA024 kita hanya mengkonfigur interface EVA024 switchport mode terang. Ya. Kemudian di S2-nya sama, interface EVA024 switchport mode terang. Verifikasi terang berhasil atau belum dengan show interface terang. Pastikan sudah tampil. Nah, di sini portnya EVA024 ya, encapsulation-nya 8021K, VLAN-nya aktif 1, 10, 20, yang lewat, ya, yang boleh lewat ada 1 sampai 1005 di sini. Nah, di S1 juga sama. Show VLAN brief, pastikan do show interface terang. Show interface terang. Nah, ini ya, 10, 20 sudah aktif, yang boleh 1 sampai 1005 VLAN yang boleh lewat. Nah, sekarang kita bisa tes, ya, laptop 0 ke laptop 2. Nah, ini sukses. Laptop 1 ke PC 0, sukses. Kenapa? Ya, karena sudah disetting trunking. Jadi trunking kalau switch to switch dipakai untuk koneksi VLAN yang sama, tapi beda lokasi switch. Ya, VLAN 10 di switch 1, mau komunikasi dengan VLAN 10 di switch 2. Ya, jadi VLAN-nya sama, tapi beda lokasi switch. Oleh karena itu harus lewat terang. Nah, bagaimana kalau misalnya mau yang satu switch tapi beda VLAN? Nah, ini masih nggak bisa ya. Nah, ini solusinya adalah dengan interface router yang dikonfigurasi sebagai inter-VLAN routing. Nah, di materi sini berikutnya ada 3 model ya. Ada yang router dan access link. Jadi setiap VLAN dikasih interface fisik sendiri. Nah, repotnya adalah ketika VLAN-nya banyak. Di interface router harus butuh banyak, ya. Jadi kalau satu router satu VLAN itu nggak efektif. Kalau VLAN-nya banyak, di router harus nyediain port interface yang banyak untuk masing-masing VLAN. Kemudian di switch-nya juga ini harus makan banyak port ya untuk satu VLAN. Ini nggak efektif. Nah, yang efektif adalah yang router dan trunk link. Jadi di switch di set trunking, di fase Ethernet 00 ya dibikin yang namanya sub interface. Jadi sebagai gateway VLAN. Nah, ini yang akan saya demokan. Kemudian yang ketiga ada layer 3 switch. Jadi dibikin interface SVI untuk masing-masing VLAN. Kalau di sini ada VLAN 2, di L3 switch ini dibikin interface VLAN 2 IP-nya berapa. Interface VLAN 3 IP-nya berapa. Nah, koneksi switch to switch pakainya terang. Ya, di set terang agar VLAN 2 dan VLAN 3 bisa lewat terang.
Oke, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana kalau misalnya dari router ya connect ke di sini FA021 ya. Jadi di router harus dikonfigurasi namanya interVLAN routing. Nah, dibikin sub interface. Interface FA00.10 ya. Ini untuk VLAN 10. Nah, ini caranya dengan encapsulation.1q10. Artinya untuk menandai kalau FA00.10 itu untuk VLAN 10. Lalu berikan IP address-nya sesuai gateway VLAN 10. 10.1. Nah, setelah itu interface FA00.20 encapsulation 1Q20 berarti untuk VLAN 20. IP address gateway VLAN 20 berapa? Nah, tuliskan sesuai dengan topologi yang sudah dibikin. Nah, setelah itu baru lakukan no shutdown. No shutdown ini fungsinya untuk mengupkan. Ini ya, jadi di FA00.10 kita mengenkapsulasi ya. Ini harus dienkapsulasi, kalau enggak nanti enggak bisa. 192.168.11. Sesuai di sini, gateway VLAN 10. Interface FA0.20 sesuai dengan gateway VLAN 20. Setelah itu interface FA00 di no shutdown. Kenapa di no shutdown? Karena by default-nya interface router itu mati. Makanya merah warnanya di sini. Tapi interface switch itu nyala. Jadi kalau di router mati ya switch ikut mati. Kalau di router nyala, di switch ikut nyala. Nah, ini kita langsung copy saja. Masukin di router. Enable configure terminal. Nah, no shutdown. Nah, ini tipe. Nah, ini sudah nyala ya. No shutdown. Oke, udah nyala warna hijau di router. Nah, switch-nya ini harus disetting trunking. Kenapa ya? Karena di sisi router di set encapsulation.1q berarti trunking IEEE 8021 key. Nah, di FA021-nya harus di set trunking. Jadi agar VLAN-nya bisa lewat. Switch port mode trunk. Verify to show interface trunk. Nah, ini udah FA021, FA024 semuanya sudah menjadi trunk di S1. Nah, ini berikutnya kita tinggal nge-ping ya. Contoh dari sini ke router. Sukses ya. Kemudian dari sini laptop 0 ya ke laptop 1. Sukses. Nah, PC 0 ke laptop 2. Nah, ini belum. Nah, ini sukses sudah ya. Nah, kalau mau lihat perjalanan paket datanya PC 0 ke laptop 2, itu nanti PC 0 naik ke atas ke switch. Perhatikan, paketnya naik dulu ke switch. Setelah itu nanti ke ini S2 ya ke S1. Setelah itu nanti naik ke router. Di router dilayani oleh FA02 ya. FA0020. Nanti diroutingkan di FA00.10 turun lagi ke S1. Nanti diteruskan ke S2 baru diteruskan ke laptop 2 S di VLAN 10. Jadi dengan VLAN walaupun secara fisik PC 0 dan laptop 2 dalam satu switch, tapi secara logik cara kerjanya berbeda. Oke, sudah berhasil ya. Sukses. Demikian penjelasan saya untuk network switching. Nah, silakan bagi yang mau nanya-nanya ya. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada kesulitan nggak?
belajar materi switching. Oke, kalau native VLAN di sini yang tidak perlu di tag, ya, yang nggak perlu di tagging. Biasa dipakai untuk paket seperti CDP, VTP. Nah, di situ kan nggak perlu butuh tagging. Jadi harus sama native VLAN, antar switch-nya harus sama. Nah, ini Ether channel. Nggak ada materi Ether channel. Maksudnya nggak dijelasin. Ya, Ether channel kan agregat link. Kalau dari VLAN 10 ke VLAN 20 beda switch, bisa nggak? Oke, saya cobain. VLAN 10 ke VLAN 20 beda switch. Nah, sukses. Perjalanannya bagaimana? Naik ke S1, naik ke router. Oke, ngeping dari VLAN 10 ke VLAN 20 berbeda switch, berhasil ya. Tadi kita sudah lihat. Kalau misal jalur router ke switch putus, ya nggak bisa connect dong. Kalau 3 atau lebih switch, apa harus tambah lagi routernya? Nggak harus, yang penting disetting trunking switch to switch-nya. Kalau setting IP address, disetting otomatis gimana? Nah, itu pakai DHCP. Ya. Oke, saya demokan ya. Jadi di VLAN 10, bikin DHCP dulu. Atau VLAN 20. Masukin aja di router, IP DHCP pool, VLAN 10. IP DHCP pool, VLAN 10. Nah, tentukan networknya berapa. 10.0. Nah, default routernya diisi dengan IP-nya si VLAN. DNS servernya misalnya 888. Terus DHCP pool VLAN 20. Networknya 20.0 ya. Default router. DNS server 888. Nah, misalnya bikin exclude address. Jadi IP DHCP exclude address biar nggak ada yang maksudnya ada yang di reserve ya. IP DHCP exclude address misalnya mulai dari 10.1 sampai 10.10. IP DHCP exclude address 21 20 10. Nah, ini berarti nanti IP address yang akan dipinjamkan ke klien mulai dari 11 sampai 254. Nah, testingnya gimana? Kita bisa tes, misalnya di sini ada contoh di sini ya. Ada PC 1, di sini ada PC 2. Nah, yang pertama, misal PC 1 connect ke VLAN 10. Ya, di sini fast ethernet connect VLAN 10 berarti antara FA01 sampai 10. Nah, di FA02. Kalau di PC 2 misalnya VLAN 20 di antara 11 sampai 20. Oke, setelah itu baru lakukan konfigurasi IP-nya dynamic.
DHCP. Nah, ini langsung dapat IP-nya. 192.168.10.11. Ya, gateway-nya 10.1, DNS-nya 888. Ya, di sini berhasil. Kemudian di PC 2. Nah, ini 20.11. Berhasil juga ya. Nah, setelah itu kita bisa tes dengan ping PC 1 ke PC 2. Nah, ini kalau masih gagal, diulang lagi. Nah, ini sukses. Oke. Tadi ada yang minta request DHCP, jadi nggak usah di setting IP ya. Ini udah. Mas, saya pengagum buku dari Nick Strange. Setiap Nick Strange bikin buku, pasti saya selalu beli. Nah, ini. Kalau boleh tahu kenapa, Mas, alasannya? Kok kayaknya ngefans banget. Si CNP lagi proses. Si CNP root switch tisut. Harap bersabar ya. Karena menulis itu nggak segampang. Istilahnya itu nggak gampang. Mungkin banyak orang bisa nulis, tapi belum tentu nulisnya bisa dimengerti orang lain. Ya. Oke, kalau IP DNS-nya tadi ditentukan sendiri ya. Oh iya, DNS kita define sendiri di router. Kan otomatis, jadi semuanya IP, subnet mask, default router, setelah itu DNS sudah ditentukan di DHCP konfigurasi di router ya. Jadi nanti dari sisi klien nggak usah nyeting apa-apa, di setting dynamic udah dapat IP lengkap. Ya. Soal tes sertifikasi, ya referensi ke silabus Mas. Silabus di Cisco tadi yang saya jelaskan di awal. Oke. Wah, buku Excel lebih banyak prakteknya. Ya prakteknya ada penjelasannya ya. DAM-nya ada ya banyak di Google. Keywordnya DAM CCNE. Nanti keluar semua. Biasanya berapa soal? 64. Ya silakan. Yang penting belajar ya. Oke, saya rasa sudah jam 2 lebih. Sudah cukup materinya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa di grup ya. Semuanya join ke grup Road to CCNE. Ya, tahu kan Road to CCNE, ketik aja di Google, di Facebook ya. Road to CCNE. Nah, nanti kan keluar banyak di sini. Nah, itu nanti bisa sebagai media sharing informasi. Nah, nanti materi routing, ya nanti saya lagi. Kalau mau ikut silahkan. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Dengan senang hati. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat semuanya walaupun nggak terlalu lama. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya tentang materi switching. Oh, ada ujian online. Ya, mungkin sebagai saran nanti kita eksekusi. Terima kasih sarannya ya. Kalau mau ikut routing silahkan. Daftar lagi tapi ya. Kalau nggak daftar nanti nggak dapat meeting ID-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Masih bisa, silahkan. Ya, karena ya intinya biar banyak yang datang. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sendiri masih belajar. Semuanya kalau mau join di Rotusi CNE ya. Belajar bareng-bareng di sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.